Tidak heran, seru Petrus, mengingat hidup yang dijalaninya selama berbulan-bulan. Kemarilah, aku akan menggendongmu. Oh, tidak, Tuan, janganlah melelahkan dirimu. Aku masih bisa berjalan. Kemarilah. Kau tentunya tidak berat. Kau kelihatan seperti seekor burung kecil yang kekurangan makan. Dan Petrus menempatkan si bocah duduk mengangkang di atas bahunya yang bidang, dengan memegangi kedua kakinya. Mereka berjalan cepat sebab matahari sekarang bersinar terik dan mendorong mereka untuk segera tiba di bukit-bukit yang teduh. Mereka berhenti di sebuah desa, yang namanya aku dengar adalah Magedo, untuk menyantap makanan dan beristirahat dekat sebuah sumber mata air yang sangat sejuk, yang juga berisik sebab berlimpahnya air yang membual keluar dan jatuh ke dalam sebuah kolam batu yang gelap. Namun tak seorang pun dari desa yang ambil peduli pada para pengelana itu, yang anonim di antara banyak peziarah lainnya yang lebih ataupun kurang mampu, yang berjalan kaki ataupun menunggang keledai atau bagal sedang menuju Yerusalem untuk merayakan Paskah. Sudah terasa suasana hari raya dan ada banyak anak laki-laki di antara para pengelana itu, yang bersukacita pada gagasan upacara akil balik mereka. 2 anak laki-laki, dari keluarga berada, yang datang untuk bermain dekat sumber mata air sementara Yabes di sana bersama Petrus, yang membawa si bocah bersamanya kemanapun dengan membuatnya tertarik pada 1001 hal-hal kecil. Bertanya pada si bocah, apa kau pergi juga untuk menjadi seorang putra hukum? Yabes menjawab malu-malu, ya, dengan nyaris menyembunyikan dirinya di belakang Petrus. Apa dia bapamu? Apa kau miskin? Ya, aku miskin. Kedua anak itu, mungkin anak-anak dari kaum Farisi, memandang padanya dengan ironis dan penuh ingin tahu dan lalu berkata, sudah kelihatan. Memang sudah kelihatan, sungguh. Jubahnya sama sekali usang, mungkin si bocah sudah bertumbuh, dan meski keliman jubahnya sudah diturunkan, pakaian itu, yang berwarna coklat yang pudar oleh cuaca buruk, hanya mencapai separuh dari kaki-kaki kurusnya. Kedua kaki mungilnya dilindungi dengan buruk oleh 2 buah sandal yang nyaris tak lagi berbentuk yang diikatkan dengan tali temali yang pastilah menyiksa kakinya. Anak-anak itu, dengan tanpa perasaan dan keegoisan seperti yang khas pada banyak anak dan dengan kekejaman dari anak-anak berandal yang berperilaku buruk, berkata, oh, kalau begitu kau tidak akan mendapatkan seperangkat pakaian baru untuk pestamu, tidak seperti kami. Benar begitu Yoakim, kepunyaanku semuanya berwarna merah dengan mantol yang sepadan. Kepunyaannya, sebaliknya, berwarna biru langit. Dan kami akan punya sandal dengan gesper-gesper perak, sebuah ikat pinggang yang mahal harganya dan sebuah talit, kerudung doa berjumbai, yang dijepit dengan sebuah daun emas pucat dan hati yang dari batu, dapat aku katakan, celetuk Petrus, yang sudah selesai menyejukkan kakinya dan mengambil air untuk memenuhi semua kirbat. Kalian anak-anak jahat, upacara dan pakaianmu tidak ada artinya sama sekali jika hatimu tidak baik. Aku lebih suka anakku, pergi sana, kalian anak-anak berandal yang sombong. Pergilah ke kalangan orang-orang kaya tapi hormatilah orang-orang miskin dan orang-orang jujur. Ayo, Yabes, air ini baik untuk kakimu yang lelah. Kemarilah supaya aku dapat membasuhnya. Kau akan berjalan lebih enak sesudahnya. Lihat betapa tali-tali ini sudah menyakitimu. Kau jangan berjalan lagi. Aku akan menggendongmu sampai kita tiba di En-Ganim. Aku akan mencari seorang tukang sepatu di sana dan aku akan membelikanmu sepasang sandal baru. Dan Petrus membasuh dan mengeringkan kaki-kaki kecil itu yang tidak mendapatkan begitu banyak belayan untuk jangka waktu yang lama. Bocah itu menatap padanya, ragu-ragu, lalu membungkuk ke atas dia yang sedang mengikatkan sandal-sandalnya dan memeluknya dengan lengan-lengannya yang kurus kering seraya berkata, betapa baiknya engkau, dan mencium rambut abu-abunya. Petrus tersentuh hatinya, dia duduk di atas tanah yang lembab, dan dalam posisi seperti itu, membawa si bocah dalam pangkuannya dan berkata padanya, panggil aku, Bapak, kalau begitu. Mereka membentuk suatu kelompok yang penuh kasih sayang. Yesus dan yang lain-lainnya menghampiri mereka. Akan tetapi sebelum kedua kelompok itu bertemu,
Kedua anak kecil sombong yang disebutkan di atas, yang masih tinggal di sana penuh selidik, bertanya, "Tapi, apa dia bukan bapamu?" "Dia bapa dan ibu bagiku," jawab Yabes tanpa ragu. "Ya, sayang, kau benar, bapa dan ibu. Dan, tuan-tuan kecilku terkasih, aku dapat pastikan pada kalian bahwa dia akan mengenakan pakaian yang pantas untuk upacara itu. Dia, juga, akan punya pakaian yang pantas untuk seorang raja, yang semerah api, dan sebuah ikat pinggang yang sehijau daun. Dan talit yang seputih salju. Dan meski perpaduannya bukan yang sangat serasi, namun membuat kedua anak yang besar kepala itu terperanjat dan menghalau mereka pergi." "Apa yang kau lakukan, Simon, duduk di atas tanah yang basah?" tanya Yesus seraya tersenyum. "Basah? Ah, ya, aku baru memperhatikannya. Apa yang aku lakukan? Aku menjadi anak domba lagi dengan memiliki yang tak berdosa ini dalam hatiku. Ah, Guru, baik, marilah kita pergi. Tapi engkau harus menyerahkan anak ini ke dalam tanganku. Sesudahnya aku akan menyerahkannya kembali. Tapi dia milikku sampai dia menjadi seorang Israel sejati. Baiklah, dan kau akan menjadi pelindungnya, seperti seorang bapa tua. Baikkah begitu? Marilah kita pergi, supaya kita dapat tiba di En-Ganim sebelum sore, tanpa membuat anak ini terlalu banyak berlari. Aku akan menggendongnya. Jala ikanku lebih berat. Dia tidak dapat berjalan dengan sol patah seperti ini. Kemarilah."